Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, suatu kegembiraan bagi saya bertemu dengan ikhwani fillah di masjid Ahli Sunnah ini, Masjid Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan hati-hati kita semua di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bersaudara, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan inilah kita akan mendapatkan persaudaraan yang hakiki hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mengasihi pada hari kiamat, setiap dari mereka memusuhi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan karena agama, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membawa kebaikan dan membawa manfaat bagi seorang hamba hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada sore hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis agung, salah satu pijakan seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Hadits yang saya maksud adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan membuat dia faqih
paham terhadap agamanya. Hadits yang agung ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu agama, besarnya manfaat dan kebaikan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Dan ilmu syar'i di dalam hadis ini dijelaskan keutamaannya dari sisi siapa yang memahaminya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki padanya kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuknya kebaikan. Yang kata para ulama pemahaman kebalikan dari hadis bahwa siapa yang tidak memahami agamanya dengan baik atau tidak punya ilmu tentang agama, itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Karena itulah di sini saya akan mengajak ikhwani wa akhwati sekalian untuk merenungi makna hadis yang agung ini, mendalami kandungan dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, ia akan dibuat faqih di dalam agama. Dalam sebuah riwayat di Mustakhraj dengan lafaz may yuridillahu bihi khairan yufahhimhu bid-din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, ia akan dibuat paham terhadap agama. Iya. Kalimat ringkas di dalam hadis ini. Namun kalau kita renungi dan kita jabarkan kandungannya, terlihat keutamaan ilmu agama itu dan kebaikannya sesuatu yang sangat luas, tidak ada batasannya. Keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama adalah hal yang tidak bisa dihitung. Dan para ulama kita yang menulis tentang keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan ilmu agama dalam berbagai buku, kadang buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaannya berjilid-jilid, itu bukanlah pembatasan terhadap keutamaan ilmu ini. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis ini, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan. Kata khairan ini dalam bahasa Arab dia nakirah. Iya. Jatuh di dalam siyaqus syart. Jatuh di dalam konteks penyebutan syarat. Sehingga kata khairan yang bermakna kebaikan cakupannya sangat luas sekali. Ya. Apa saja yang merupakan kebaikan tercakup di dalam hadis ini. Karena itulah siapa yang Allah faqihkan di dalam agama, siapa yang Allah berikan kepadanya kepahaman di dalam agama, itu artinya Allah menghendaki untuknya segala bentuk kebaikan. Apakah itu kebaikan berkaitan dengan urusan agamanya, ataukah kebaikan berkaitan dengan urusan dunianya? Apakah kebaikan di dunia
atau kebaikan di akhirat? Apakah kebaikan pada dirinya sendiri, pada istrinya, pada anak-anaknya, keluarganya, kebaikan untuk masyarakatnya, kebaikan untuk negerinya, bahkan kebaikan untuk seluruh manusia? Iya. Kandungannya sangat luas. Dan di sini tentunya untuk memahami betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang dianugerahkan ilmu agama. Allah berikan kepadanya nikmat dan taufik bisa memahami agama. Akan lebih tampak kalau kita menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguraikan tentang fadlul ilm wa ahlihi, keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Iya, sehingga akan tampak dengan sangat jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Iya. Banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dianugerahi ilmu agama, diberikan taufik untuk mempelajari ilmu agama. Dan kebaikan-kebaikan tersebut dia dapatkan sesuai dengan kadar ilmu agama yang dia pelajari, sesuai dengan kadar ilmu agama yang ia dapatkan. Semakin banyak ilmu agama yang dia dapatkan dan dia amalkan, maka kebaikan yang dia dapatkan tentunya lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Dan di masa ini, seorang muslim dan muslimah harusnya lebih banyak lagi mengingat dan memperhatikan keutamaan-keutamaan serta sisi-sisi penting, sisi-sisi pentingnya ilmu agama di tengah umat. Kita melihat kemunduran di tengah kaum muslimin, dan kita melihat berbagai musibah dan malapetaka yang menimpa. Apakah itu musibah dan malapetaka dalam dunia maupun musibah dan malapetaka dalam keagamaan. Dan tentunya musibah yang mengancam agama seorang hamba itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dunianya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami di dalam agama kami. Iya. Sebab musibah di dalam agama lebih besar dan lebih dahsyat. Kadang ada orang yang di masa ini kalau tertimpa musibah pada hartanya, ya kehilangan harta atau kehilangan keluarga, kesedihannya sangatlah panjang. Tapi tatkala ia kena musibah dalam agamanya, iya, kurang dalam menjalankan ketaatan, jatuh di dalam kemaksiatan, ini musibah dalam agama, tidak terlihat kesedihan padanya. Seakan-akan adalah perkara yang biasa, hal yang wajar dan lumrah. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya mengetahui kedudukan ilmu agama ini. Dan apabila dia jauh dari ilmu agama, ini bentuk dari musibah yang menimpa kita di dalam keagamaan. Bentuk dari musibah. Maka di sini saya akan terangkan
beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, supaya kita mengetahui kadar dari ilmu ini, keagungan dan manfaatnya, pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Iya. Di antara ayat yang ingin saya ingatkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan, dan juga orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Qa'iman bil qist, dalam keadaan tegak dengan keadilan. La ilaha illallah huwal azizul hakim. Kemudian Allah menegaskan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan suatu yang teragung untuk dirinya. Karena hal yang paling agung adalah mempersaksikan bahwa tidak ada ibadah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itulah yang paling agung. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempersaksikan tauhid ini untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illallah." Allah mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian diikutkan juga di dalam persaksian para malaikat, dan diikutkan pula di dalam persaksian orang-orang yang berilmu. Perhatikan bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah, sehingga diikutkan di dalam persaksian. Diikutkan di dalam persaksian. Maka sisi keutamaan ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu, tampak di dalam ayat ini dengan sangat jelas. Yang pertama, di antara seluruh manusia, Allah hanya menyebut para ulama saja yang ikut di dalam persaksian. Iya. Yang kedua, di dalam persaksian ini Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kedudukan mereka di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, digandengkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikat. Iya, dengan persaksian para malaikat. Karena mereka dimasukkan di dalam persaksian, ini menunjukkan bahwa para ulama, mereka adalah orang-orang yang adil dan terpercaya di sisi Allah. Karena yang memberi persaksian dan diterima saksinya itu hanyalah orang-orang yang adil. Hanyalah orang-orang yang adil. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu." Sesungguhnya ilmu ini disandang pada setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Orang-orang adil yang membawa ilmu. Iya, dan inilah para ulama. Mereka lah para ulama di tengah umat ini. Kemudian di antara keutamaan, Allah sifatkan mereka di sini wa ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Iya. Tidak disebut nama-namanya, si alim fulan, si alim fulan, si alim fulan, si alim fulan, tidak. Tapi sifatnya memiliki ilmu agama, ilmu syar'i. Karena itu keutamaan ini terbuka untuk umat. Siapa di antara mereka yang menuntut ilmu agama, maka ia masuk di dalam mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat. Dan sekali lagi, ini persaksian terhadap tauhid, hal yang paling agung. Tatkala para ulama diikutkan di dalamnya, ini menunjukkan keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan, tapi maksudnya pengingkaran. Kalau saya bahasakan bebas, sangat tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Maka ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membedakan derajat orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Iya. Karena itu dari kerusakan masa ini, tatkala banyak dari manusia menganggap bahwa kedudukan para ulama itu sama dengan seluruh manusia yang lainnya. Iya. Sehingga pada hal-hal yang merupakan tugas dan kewajiban mereka, dianggap semuanya bisa berbicara di dalam hal tersebut. Padahal itu adalah tugas dan kewajiban para ulama. Tidak semua orang diperbolehkan berbicara di dalamnya. Iya. Sebagaimana dibedakan antara yang mujrim dan yang fajir, dan sebagaimana Allah membedakan antara penduduk surga dan penduduk neraka, maka demikian pula Allah bedakan di sini antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, ayat ini sangat menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para ulama. Iya. Kemudian dari ayat yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dan mempelajari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala hanya membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang buta. Golongan orang-orang yang buta, tidak melihat petunjuk. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang berilmu, yang memiliki pandangan, penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma." Allah berfirman, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa kebenaran? Apakah orang yang punya ilmu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apakah dia sama dengan orang yang buta? Jadi Allah membedakan dua saja. Dia punya ilmu tentang kebenaran, atau dia adalah orang yang buta. Orang yang buta. Dan kalau kita sudah masuk di pembahasan seorang digolongkan kepada orang yang buta, maka ini mengingatkan kita kepada ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha." Siapa yang melihat, kebaikannya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan ini juga mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari zikri, mengingat kepadaku, dan zikir kepada Allah, itulah ilmu agama. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini ya, diterjemahkan pula atau ditafsirkan pula oleh sebagian ulama dengan makna kesempitan di dalam kubur.
Iya. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat di antara siksaan di alam kubur, kuburan seorang itu dipersempit hingga menghimpitnya dan mencerai-beraikan tulang belulangnya. Maka siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingat kepadaku. Ingat ya, dzikri ini penggunaan kalimat luas, zikir kepada Allah. Al-Quran zikir, hadits Nabi zikir, kalimat-kalimat zikir yang kita baca zikir. Yang jelas semuanya kembali kepada ilmu agama. Ya. Jadi siapa yang berpaling dari ilmu agama, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Iya. Ini disebabkan karena kebutaan di atas muka bumi. Dia berpaling dari ilmu agama, maka akibatnya Allah balas dia dengan kebutaan ketika dibangkitkan. Dan Allah mengingatkan di ayat yang lain, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Lebih tersesat jalannya. Karena itu di hadapan kita hanya ada dua golongan, diterangkan di dalam ayat. أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Apakah orang yang mengetahui kebenaran yang dibawa, diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, apakah mereka ini sama dengan orang yang buta? Hanya ada dua golongan, mengetahui kebenaran atau buta dari kebenaran. Iya, silahkan kita memilih dan melihat di mana diri kita sekarang dari dua golongan ini. Iya, di mana diri kita sekarang dari dua golongan ini. Karena akibatnya ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Siapa yang melihat, dia sendiri yang mendapat kebaikannya. Siapa yang buta, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan ada keterkaitannya dengan hari kiamat. Kalau dia tidak melihat di atas muka bumi ini, tidak masuk ke dalam golongan orang yang berilmu, pasti pada hari kiamat dia digolongkan ke dalam orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Iya. Kemudian dari keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama, Allah terangkan di dalam Al-Quran, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ أَنَّ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Dan orang-orang yang berilmu lah, mereka lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad dari Rabbmu, itulah kebenaran. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Tatkala turun kebenaran, datang kebenaran. Iya. Sebagai teguran di tengah manusia. Yang mampu melihat kebenaran tersebut dan yakin di atasnya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan inilah keutamaan bagi mereka. Karena itulah dari keutamaan mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu mewariskan kepada seseorang keteguhan dan kekokohan. Mewariskan kepadanya keteguhan dan kekokohan menghadapi badai fitnah apapun. Ya, ujian apapun Allah akan mengokohkannya dengan ilmu agama. Allah akan menguatkannya dengan ilmu agama. Iya. Karena itulah kalau terjadi fitnah, ya, dalam fitnah apapun terlihat kedudukan orang-orang yang berilmu. Terlihat bagaimana keteguhan dan kekokohan mereka. Seperti karang di tengah lautan. Ombak apapun yang datang menghempasnya, ia tetap tegar, tidak bergeming. Inilah orang-orang yang berilmu. Dengan keilmuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya. Dan ini banyak pendukungnya di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan makna ini. Bahwa kekokohan dan keteguhan diberikan kepada orang-orang
yang berilmu. Diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Qarun. Iya. Kita semua mengetahui siapa Qarun itu. Kita mengetahui siapa? Qarun. Seorang dari umat Nabi Musa alaihi salam. Iya. Yang diberikan kepadanya harta yang sangat banyak. Diberikan kepadanya harta yang sangat banyak. Sampai di dalam Al-Quranul Karim diterangkan hartanya yang banyak ini. Ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami berikan kepada Qarun ini dari perbendaharaan harta, kunci-kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ya, belum lagi hartanya, ini baru kunci-kuncinya. Ya, punya harta misalnya satu masjid ini punya satu kunci. Gedung lagi satu kunci, baru kuncinya saja. Ya, tidak bisa dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Saking banyaknya harta Qarun ini. Ya. Dan akhirnya ketika Qarun dibenamkan ke dalam bumi bersama hartanya, ya, tiap kali ada orang yang dapat harta galian di tanah, ya, orang Indonesia saja bilang dia dapat harta karun. Ya. Ini Qarun yang dimaksud. Qarun ini fitnah bagi Bani Israel di masanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara fitnah Qarun di dalam Al-Quran. Ya, bisa dibaca ya di surah Al-Qasas dari ayat 79 dan seterusnya. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Keluarlah Qarun dengan pakaian kemegahannya, dengan berbagai perhiasannya. Ya, orang sekaya Qarun keluar dengan berbagai kemegahannya. Ya, apa yang terjadi? Ini fitnah. Fitnah yang sangat besar. Iya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Innahu ladzu haddin 'adzim. Sesungguhnya Qarun ini betul-betul orang yang mendapat bagian yang sangat banyak. Ini sudah terfitnah. Ya. Hanya sekadar Qarun keluar dengan apa? Bagian kemegahannya. Tapi perhatikan bagaimana orang-orang yang berilmu di keadaan ini. Dia ini yang ingin saya sampaikan agar supaya kita merenunginya. Di ayat setelahnya terangkan, wa qala alladziina utul ilm, dan berkatalah orang-orang yang berilmu, Allah anugerahkan kepadanya ilmu agama. Wailakum, betapa kasihannya kalian. Orang yang berilmu ini menegur kawan-kawannya yang terfitnah itu tadi. Betapa kasihannya kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik. Lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal salih. Iya. Sekarang Qarun, walaupun dia memiliki harta yang sangat banyak, dia adalah orang yang kafir kepada Allah, menentang Nabi Musa alaihi salam. Iya. Maka hendaknya diingat bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat, keimanan dan amalan saleh, ya, itu semuanya lebih utama dari dunia dan seisinya. Hanya saja orang-orang yang berilmu mengingatkan, wala yulaqqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang bisa bersabar terhadap ini kecuali orang-orang yang bersabar. Tidak ada yang bisa menerima hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Ya. Perhatikan ya. Ketika terjadi fitnah,
Bagaimana keadaan kebanyakan manusia terfitnah dan bagaimana orang yang berilmu. Ya. Tegar mereka. Tidak memandang apa yang dibawa oleh Qarun itu. Tidak ada harganya. Dibanding nikmat keimanan dan amalan soleh yang Allah anugerahkan kepada mereka. Iya. Kemudian Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Di dalam ayat setelahnya, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami tenggelamkan Qarun itu beserta seluruh rumahnya ke dalam bumi. Ya. Setelah itu, barulah orang-orang yang kemarin berharap ingin dapat bagian seperti harta Qarun, mereka pun menyesal. Mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Mereka berkata, aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Andai kata Allah tidak melimpahkan karunia kepada kami, kami juga akan ikut ditenggelamkan di dalam bumi itu. Ya. Baru sadar. Ya. Tapi sadar setelah apa? Ya. Setelah dia saksikan Qarun di mana? Ditenggelamkan. Berbeda dengan ahlul ilm. Baru terjadi fitnah, tampak ketegaran dan apa? Kekokohannya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu jahil. Idza aqbalat arafaha kullu alim. Wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau dia baru datang, orang yang berilmu semuanya mengetahui bahwa ini fitnah. Akan terjadi masalah. Akan terjadi prahara. Orang yang berilmu tahu. Tapi orang-orang jahil, kapan dia tahu? Nanti setelah fitnahnya berlalu. Ya. Sudah terjadi berbagai masalah. Sudah menimbulkan huru-hara di tengah manusia. Barulah orang-orang berkata, oh rupanya kemarin terjadi fitnah. Ya. Maka berbeda pandangan orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ini dari manfaat mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu memberikan keteguhan dan kekokohan kepada seorang hamba di dalam kehidupannya. Bukan saja di kehidupan dunia. Allah akan mengokohkannya di alam kubur. Dan Allah akan mengokohkannya di hari kiamat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Dan perlu diketahui ya, penyebutan ayat-ayat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, keimanan itu tidak tergambar tanpa adanya keyakinan. Dan keyakinan itu tidak muncul kalau tidak ada pengetahuan. Karena itu sumbernya adalah ilmu. Ya, pada beberapa ayat, alladzina amanu ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan makna orang-orang yang berilmu. Ya. Ketika Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang yang berilmu, orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dikokohkan dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ada dua. Ada kehidupan di alam kubur. Karena alam kubur adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Allah akan kokohkan dia di alam kubur dan kelak di kemudian hari tatkala ia berdiri di depan Allah di hari kiamat. Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu. Ini diantara kebaikan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk orang-orang yang berilmu. Iya. Kemudian diantara keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, bal huwa ayatun bayyinatun
fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ilmu itu adalah ayat-ayat yang sangat bayyinah, yang sangat jelas di dada-dada orang-orang yang berilmu. Di dada-dada orang-orang yang berilmu. Dari ayat ini kita bisa pahami bagaimana tingkat keyakinan orang-orang yang berilmu. Itu bagikan ayat-ayat berada di dada-dada mereka, terjaga, terpelihara. Dan ini yang mengokohkan mereka. Ini yang mengokohkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini sebagai pujian dan sanjungan untuk orang-orang yang berilmu. Karena itu siapa yang ingin dihindarkan dari keraguan, diberikan kepadanya keyakinan, maka ilmu agama itulah bekal terbaiknya. Ilmu syariat adalah bekal terbaiknya. Kemudian di antara keutamaan ilmu ini dan kebaikannya, ingat, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Jadi kalau dia fakih dalam agama, pasti segala kebaikan dia dapatkan. Karena itu dari kebaikan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Iya. Rasulullah SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun kecuali meminta tambahan nikmat ilmu. Nikmat Allah itu banyak ya. Banyak nikmat Allah, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Sangat banyak sekali nikmat Allah. Ada nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat kedudukan. Tapi subhanallah, Allah tidak pernah memerintah nabinya memohon nikmat apapun, tambahan nikmat apapun, kecuali apa? Nikmat ilmu agama. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Karena itulah ayat ini juga adalah penegasan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada apa? Daripada ilmu agama. Tidak ada yang lebih baik daripada ilmu agama. Kemudian dari keutamaan orang yang mempelajari ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya, meninggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Iya. Perhatikan ayat yang agung ini. Dijelaskan bahwa Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat, bukan satu, bukan dua. Ya. Beberapa derajat, dan beberapanya tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Karena memang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berilmu sangatlah banyak. Perkara yang tidak bisa diperkirakan. Iya. Perkara yang tidak bisa diperkirakan. Kebaikannya kadang datang dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dia mencari kebaikan di arah barat, ternyata Allah bukakan untuknya kebaikan dari arah timur. Tidak pernah dia sangka. Dan inilah orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat untuk mereka kebaikan. Angkat untuk mereka kebaikan. Dan ketakwaan itu luas cakupannya. Ya. Nilai yang terbaik dari ketakwaan adalah mempelajari ilmu agama. Karena itulah secara umum Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diadakan untuknya jalan keluar
Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dan sudah berlalu, saya sebutkan ayat yang mengisyaratkan bahwa ilmu ini adalah sebab yang melapangkan rezeki seorang hamba. Hal yang melapangkan rezekinya dan membuka kebaikannya. Iya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, penyebutan atau pengangkatan beberapa derajat itu disebutkan di 4 tempat. Iya. Di tempat yang pertama ya, saya bacakan tadi di surah Al-Mujadilah. Ya. Tempat yang kedua berada di surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Mereka inilah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Kemudian Allah sebutkan janjinya untuk mereka berbagai derajat, untuk mereka pengampunan dan rezeki yang luas. Jadi perhatikan ya, di sini ayat yang kedua penyebutan pengangkatan derajat. Ayat yang ketiga juga menjelaskan pengangkatan derajat di surah Taha. Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula." Fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap kepada Rabb-nya dalam keadaan dia beriman, telah melakukan amalan salih, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi. Ini tempat yang ketiga. Tempat yang keempat di dalam Al-Quran juga penyebutan pengangkatan berbagai derajat adalah di surah An-Nisa, tentang orang-orang yang berjihad. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Dan Allah lebih meninggikan orang yang berjihad daripada orang yang tidak berjihad. Iya. Mereka ditinggikan dengan pahala yang besar, ditinggikan beberapa derajat dari Allah, ditinggikan dengan pengampunan dan rahmat dari Allah. Iya. Jadi secara global ini 4 tempat di dalam Al-Quran penyebutan pengangkatan beberapa derajat. Tidak ada tempat yang kelima. Dan saya ajak hadirin sekalian untuk memperhatikan kembali 4 tempat yang kita sebutkan. Iya. Pada 4 tempat ini, 3 dari 4 tempat pengangkatan derajat ditujukan untuk orang yang beriman. Iya. Dan saya sudah terangkan tadi ya, bahwa keimanan itu adalah apa? Keyakinan, i'tiqad. Dan keyakinan tidak mungkin muncul kecuali dengan apa? Dengan mempelajarinya. Ya. Karena itu sejumlah ulama mengartikan alladzina amanu sebagai orang-orang yang berilmu. Jadi pada 3 tempat pengangkatan derajat disyaratkan ilmu agama. Di 3 tempat. Dan di tempat yang keempat tentang orang yang berjihad, ya, diangkat derajatnya karena jihad di jalan Allah. Karena jihad di jalan Allah. Karena itu kata Ibnul Qayyim, ya, sumber pengangkatan derajat itu semuanya kembali kepada 2 hal. Kembali kepada ilmu dan kembali kepada jihad. Kembali kepada jihad. Dan juga harus diketahui bahwa jihad itu punya 13 tingkatan. Salah satu tingkatannya adalah mempelajari ilmu agama untuk membenahi diri sendiri. Iya.
Karena itu hal yang sangat agung terkandung di dalam ayat-ayat ini, menguraikan keutamaan ilmu, pengangkatan derajat. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, cukuplah keutamaan ilmu itu. Orang jahil, kalau dikatakan kepadanya, kamu ini bagus, ya, pintar, jahilnya akan apa? Bergembira. Ya. Dan orang yang jahil kalau dikatakan kepadanya, kamu ini bodoh, walaupun dia jahil dibilang bodoh, dia marah. Ya. Jelas ya? Tapi subhanallah, ya, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berilmu sangat besar. Ya. Sehingga siapapun di antara manusia, ya, mengharapkan dia dikatakan sebagai orang yang apa? Memiliki ilmu walaupun dia tidak memilikinya. Digolongkan ke dalamnya. Sebab itu adalah derajat yang tinggi di tengah manusia. Derajat yang tinggi di tengah manusia. Kemudian dari keutamaan orang yang mempelajari ilmu. Ilmu itu mengajak seorang hamba untuk selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu agama ini membuat dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah disifatkan orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quranul Karim dengan rasa takut. Bahkan Allah membatasi orang yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi kalau kita sampai ke pembahasan ini, bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, perlu diketahui bahwa yang masuk ke dalam surga itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, kita semua menghafal ayatnya. Ya. Di akhir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Balasan untuk mereka adalah surga-surga Aden. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha bagi Allah. Akhir ayat apa dikatakan? Dalika liman khasyiya Rabba. Surga ini untuk mereka yang takut kepada Rabbnya. Jadi surga ini untuk siapa? Untuk mereka yang takut kepada Rabbnya. Dan Allah telah menegaskan, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena itu ilmu agama mengajak seseorang itu kepada khasyah, punya rasa takut. Apabila tampak kepadanya, tampak darinya rasa takut kepada Allah, maka ini tentu pengaruh dari ilmu yang dia miliki. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirar billahi jahlan." Cukuplah rasa takut kepada Allah itu dianggap sebagai ilmu. Dan cukuplah orang yang tertipu, orang yang maghrur, ya, berbuat sesuatu seakan-akan tidak ada hisabnya, tidak ada perhitungan di belakangnya. Cukuplah itu dianggap sebagai apa? Kejahilan. Karena itu kata para ulama, ya, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah seorang yang jahil. Kalau dia punya ilmu, berarti ilmunya tidak hadir di benaknya. Iya, tidak hadir di benaknya. Dan di sini dari keutamaan yang sangat indah bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian dari keutamaan mereka dan dari kebaikan orang yang mempelajari ilmu diterangkan di dalam Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Lagi-lagi orang-orang yang berilmu. Ya. Karena itu kejadian-kejadian yang terjadi, ya, sepanjang masa
apalagi hal-hal yang sifatnya kekinian, itu membekas di dada-dada para ulama. Mereka mengambil darinya pelajaran, mengambil darinya pelajaran-pelajaran. Iya. Dan kalau ada perumpamaan yang Allah buat, mereka lah yang bisa memahaminya dengan baik. Mereka lah yang bisa memahaminya dengan baik. Dan ini keutamaan yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian dari keutamaannya dan dari kebaikan mempelajari ilmu agama, itu adalah kegembiraan dan kebahagiaan bagi hamba. Kegembiraan dan kebahagiaan. Iya. Seorang yang mengerti kadar ilmu, seorang yang mengetahui besarnya nilai ilmu, apabila dia mendapatkan satu faedah dari ilmu, kadang dia lebih bergembira daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Mendapatkan dunia dan seisinya. Iya. Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya. Ya, ini ayat di surah Yunus. Allah ditafsirkan oleh para ulama. Keutamaan Allah ditafsirkan dengan keimanan. Rahmat Allah ditafsirkan dengan Al-Quran. Ditafsirkan dengan apa? Al-Quran. Dan dimaklumi, keimanan dan Al-Quran itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Ya. Karena itu kalau dikatakan dalam ayat, "Qul bi fadlillah", katakanlah dengan keutamaan Allah. Ya. Dengan keimanan, wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya, dengan Al-Quran. Sama saja kalau dibahasakan, katakanlah dengan ilmu agama yang Allah berikan. Falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik untuk mereka dari segala hal yang mereka kumpulkan di kehidupan dunia. Iya. Tapi siapa yang bisa mengerti dan memahami besarnya nilai ilmu ini? Seorang Masya Allah kalau dia duduk bekerja, duduk 1 jam, ya, tiba-tiba 1 jam saja dia dapat 100 juta. Wah, sangat gembira. Masya Allah, saya hari ini untung luar biasa. Hah? Untung luar biasa. Ya. Tapi dia tidak pernah bergembira kalau dia duduk di ilmu, mempelajari ilmu, ya, mendapatkan manfaat ilmu, ya, kegembiraannya tidak seperti itu. Dan ini termasuk kelemahan kaum muslimin di dalam memahami makna dan keagungan ilmu. Di dalam memahami makna dan keagungan ilmu. Dan inilah perbedaan generasi saat ini dan generasi yang dijayakan oleh Allah di umat-umat sebelum kita di awal-awal Islam ini. Para sahabat Rasulullah SAW, satu ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi, mereka sangat bergembira dengannya. Bahkan satu ilmu untuk memastikannya, mereka berkorban untuk mendapatkannya. Imam Al-Bukhari sebutkan di dalam sahihnya kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan ke kawannya sahabat Abdullah bin Unais. Ya, Jabir yang tinggal di Madinah, beliau menghafal sebuah hadis. Dan beliau, ya, pada hafalannya ada keraguan. Ya, untuk memastikan bahwa hafalannya benar, yang mendengar hadis itu dari Nabi hanya dia dan kawannya lagi satu, Abdullah bin Unais, di negeri yang jauh sana. Maka Jabir pun melakukan perjalanan 1 bulan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Setibanya di rumah Abdullah bin Unais kaget melihat Jabir yang datang dari jauh. Ya. Jabir pun menyampaikan maksudnya bahwa dia mendengar hadis Nabi bersabda begini, dia ingin memastikan apa yang dia hafal. Kata Abdullah bin Unais, saya juga hafal seperti yang kamu hafal. Pulanglah Jabir hanya untuk mempertanyakan apa? Satu hadis. Perhatikan kadar ilmu itu dalam diri para sahabat. Berbeda dengan kita di masa ini. Iya. Kadang sudah dapat ilmu datang majelis, iya, bukunya disimpan rapi di rumah. Iya. Bagus kalau nggak ada kotak pusakanya.
Ya. Dijadikan sebagai apa? Sebagai hiasan di rumah. Dan ini termasuk kekurangan. Dan di masa ini, kalau dia mau belajar, Masya Allah, itu adalah hal yang kita sudah sangat bergembira. Kita doakan rahmat untuknya. Ya. Diajak belajar gratis saja, ya, tidak mau. Apalagi kalau pendidikannya mengeluarkan biaya. Pendidikannya perlu biaya dan pengorbanan. Dan ini kelemahan yang sangat besar di tengah umat. Kelemahan yang sangat besar. Yang sangat membedakan antara kita di masa ini dan mereka, generasi yang dimuliakan dan diagungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari generasi awal umat ini. Baik, karena itu seorang hamba hendaknya mengetahui betapa besar nikmat ilmu agama ini, dan kita diperintah bergembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan ilmu agama dan amalan saleh ini, hendaknya mereka itu bergembira. Karena itu lebih baik dari seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Dari seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Iya. Kemudian dari keutamaan mempelajari, ya, ilmu agama ini, Allah menyebutkan bahwa siapa yang diberikan kepadanya ilmu, itu artinya Allah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Itu artinya Allah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, hikmah itu kata Ibnu Qutaibah dan kebanyakan para ulama ahli bahasa, hikmah adalah seorang yang mencocoki kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Itu hikmah. Iya. Mencocoki kebenaran dan beramal dengannya, itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Kalau kita sudah memahami ini mana hikmah, perhatikan teks ayat. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, sungguh Allah telah berikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Perhatikan, kebaikan yang sangat banyak Allah berikan kepadanya. Iya. Kemudian di antara besarnya nikmat ini, agungnya dan kebaikan ilmu agama, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan akan nikmat ini dan memerintah untuk mensyukurinya. Allah berfirman, "Kama arsalna ilaikum rasulan, kama arsalna fiikum rasulan." Ya. Atau di ayat yang lainnya, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Sebagaimana Allah ingatkan nikmatnya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian. Rasul ini membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Rasul ini mensucikan kalian. Perhatikan ya, ilmu agama itu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Dan ayat yang seperti ini di beberapa tempat Al-Quran, semuanya disebutkan wa yuzakkikum wa yuzakkihim. Ya, mensucikan, membersihkan jiwa. Karena memang ilmu agama selalu membersihkan jiwa seorang hamba. Membersihkan jiwanya. Iya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ingat pula nikmat Allah yang mengajarkan kepada kalian sesuatu yang dulunya kalian tidak pernah ketahui. Kemudian Allah perintahkan, "Fadhkuruni adhkurkum," ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat dari bentuk mengingat Allah adalah mempelajari apa?
mempelajari ilmu agama. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kalian, jangan kalian kafir terhadap nikmatku. Perhatikan, diingatkan keagungan nikmat agama ini, nikmat ilmu agama. Kemudian kita diperintah untuk mengingat Allah dengannya, dan kita diperintah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita diperintah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Iya. Dan di antara kebaikan orang yang mempelajari ilmu agama, mendapatkannya, dia akan tergolong ke dalam orang yang selamat dari celaan Allah. Sebab Allah mencela orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Walakinna aktsarahum yajhalun." Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang jahil. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk melata, ya, di sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu, ya, dan tidak mampu berfikir. Dia tidak berfikir. Ini artinya tidak berfikir orang yang jahil, tidak mempelajari ilmu. Ya. Dan Allah firman, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adall." Apakah kalian menyangka bahwa kebanyakan mereka ingin mendengar, ingin berfikir? Ya. Perhatikan ya, mendengar dan berfikir ini dari alat-alat yang dibutuhkan oleh orang yang mempelajari ilmu. Ya. Diberi bahasakan bebas, apakah kamu menyangka kebanyakan mereka belajar? Ya. Bahkan mereka itu seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Celaan yang sangat dahsyat kepada mereka yang tidak mempelajari ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, nabinya, "Wala takunanna minal jahilin." Jangan sekali-sekali kamu tergolong dari orang-orang yang jahil. Ya. Nah ini, perhatikan, firman Allah ini ditujukan kepada nabinya yang diberikan ilmu, menjadi perantara menyampaikan ilmu agama kepada manusia. Diingatkan, jangan sekali-sekali kamu tergolong ke dalam orang-orang yang jahil. Ya. Dan ini beberapa ayat ya dalam Al-Quran semisal dengan ini, ya, ditujukan kepada beberapa nabi, diperingatkan jangan sampai tergolong ke dalam hal tersebut. Iya. Kemudian juga di antara kebaikan ilmu agama ini, dan ini dari poin-poin yang sebenarnya dari hal yang sangat penting yang ingin saya tekankan, karena makna-makna ini hal-hal yang jarang diketahui, bahkan bukan jarang diketahui, jarang diingat. Ya, jarang diingat oleh kebanyakan kaum muslimin. Iya. Ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Ilmu agama itulah kehidupannya dan cahayanya. Dia ruh, kehidupan dan cahaya. Iya. Dimaklumi, kalau ada jasad tidak ada ruhnya, hidup atau tidak jasad itu? Tidak akan hidup. Tidak ada kehidupan padanya. Iya. Seorang tanpa cahaya di tengah kegelapan, mampukah dia mengambil manfaat? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ilmu adalah ruh, dia adalah cahaya, dan dia adalah kehidupan. Berbeda dengan kejahilan. Kejahilan itu adalah kematian, kegelapan, kejelekan. Ya. Bahkan segala kejelekan sumbernya karena tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Tidak adanya kehidupan dan tidak adanya cahaya. Baik, saya akan memberikan beberapa ayat yang menerangkan makna ini, supaya kita memahami betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kaum mukminin dengan ilmu agama ini. Hanya saja banyak dari mereka yang tidak mensyukuri nikmat. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang
yang tadinya adalah bangkai, tadinya adalah mayat. Ya. Kemudian kami hidupkan dia. Dan kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Manusia tidak memiliki cahaya. Semuanya di dalam kegelapan. Allah anugerahkan kepadanya cahaya. Dia berjalan kemanapun dia ingin. Dia terangi orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Luar biasa nikmat Allah kepadanya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan tidak keluar darinya? Perhatikan, ilmu agama dijadikan oleh Allah di dalam ayat ini sebagai kehidupan. Bahkan orang yang tadinya belum mendapatkan nikmat ilmu agama, tadinya dihitung sebagai mayat. Dihitung sebagai apa? Sebagai mayat. Awaman kana mayyitan. Apakah orang yang tadinya dia adalah mayyit? Ya. Dengan ilmu agama Allah berikan kepadanya kehidupan. Karena itu kehidupan yang hakiki, orang yang benar-benar hidup dalam makna yang hakiki adalah orang yang mempelajari ilmu agama dan punya bekal ilmu agama. Adapun yang jauh dari ilmu, hakikatnya adalah apa? Bangkai-bangkai yang berjalan. Memang kelihatan dia berjalan, ya. Kelihatan dia makan, dia minum, ada aktivitas, tapi hakikatnya adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Tidak ada kehidupan. Karena kosong dari ilmu. Iya. Maka semakin seorang itu jauh dari ilmu agama, maka tentunya ia digolongkan kepada orang yang mati lebih dekat. Dan semakin seseorang itu kuat di dalam mempelajari agamanya, maka semakin tampak kehidupan itu pada seorang hamba. Tampak kehidupannya. Iya. Perhatikan, ayat ini membahasakan ilmu sebagai kehidupan dan sebagai cahaya. Sebagai kehidupan dan sebagai cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya. Ini dari ayat sebelum yang terakhir di surah Asy-Syura. Allah berfirman, ya. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Perhatikan, Al-Quran disebut apa? Disebut ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang dengannya ada cahaya, ada kehidupan. Disebut ruh. Demikian kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Tidaklah sebelumnya engkau mengenal Alkitab, dan tidak pula sebelumnya engkau mengenal keimanan. Sebelum datangnya kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Quran, keimanan, keislaman, tidak ada kehidupan, tidak ada ruh pada kalian. Iya, tiada ruh pada kalian. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, kami beri hidayah dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Iya, dan ini dari keutamaan ilmu. Tatkala ia memiliki ilmu agama, punya roh tersebut, punya cahaya, ia juga bisa menerangi orang dan mengajaknya kepada apa? Kepada cahaya. Dan apabila orang tersebut mempelajari ilmu, seakan-akan dia memberikan untuknya cahaya yang dia pakai sebagai apa? Penerangan untuknya. Iya. Dan inilah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ilmu adalah kehidupan. Dia adalah cahaya. Dia adalah ruh bagi seorang hamba. Manfaatnya tidak terhingga. Ilmu agama ini adalah kawan bagi seorang hamba dikala dia sendiri. Ilmu agama ini adalah pengingatnya tatkala ia lalai. Ilmu agama ini adalah motivasinya tatkala ia kurang di dalam semangat. Ilmu agama ini yang akan menegurnya tatkala ia jatuh di dalam kesalahan. Ilmu agama ini
yang mendampinginya ketika dia menghadapi berbagai masalah. Dan ilmu agama ini akan memberikan untuknya solusi jalan keluar terhadap perkara-perkara yang dia hadapi. Karena itulah, tatkala seorang hamba mengetahui kedudukan dan keagungan ilmu sedemikian rupa, saya kira bukan orang yang berakal dengan akal yang baik, dia menelantarkan kemaslahatan ini untuk dirinya. Dia menelantarkan kemaslahatan yang besar ini untuk dirinya. Iya. Baik. Dan ini dari keutamaan ilmu yang sangat besar dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian, di antara kebaikan dan manfaat bagi orang yang mempelajari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang anjing-anjing yang terlatih. Iya. Anjing-anjing yang terlatih itu kalau sudah dilatih, iya, apabila diperintah anjing itu mengejar buruan, dia memburu. Diperintah berhenti, dia berhenti. Iya. Diperintah berhenti, dia berhenti. Diperintah dan diajari bagaimana cara menangkap hewan buruan. Itu terlatih namanya. Ya. Anjing terlatih ini di dalam syariat kita. Ya. Apabila seorang memiliki anjing terlatih, dia pakai memburu, cukup dia lepas, dia baca basmalah, mengejar hewan buruan, menangkap hewan buruan, begitu dia balik hewan buruannya sudah menjadi bangkai, maka hewan buruan itu halal untuk dimakan. Halal untuk apa? Dimakan. Allah firman, "Fakulu mimma amsakna alaikum." Makanlah dari hewan-hewan yang ditangkap oleh anjing buruan tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya anjing pemburu ini, iya, menangkap hewan buruan, iya, dan pemiliknya ketika mendapati hewan buruan tersebut, ternyata di sekitar hewan buruan yang sudah mati ini ada anjingnya yang terlatih, ada pula anjing-anjing lain yang tidak terlatih, maka ini diharamkan untuk dimakan. Perhatikan ya, padahal tidak ditahu siapa yang membunuhnya. Mungkin anjingnya yang terlatih, dan mungkin pula apa? Anjing-anjing yang tidak terlatih ini. Ya. Menjadi haram disebabkan karena ada anjing-anjing yang tidak terlatih. Ya. Tapi kalau tidak ada anjing yang terlatih, ya, diburu oleh anjing yang terlatih ini, maka halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Jadi anjing saja, tatkala ini terlatih, itu tidak terlatih. Ya. Ini perbedaannya dalam ilmu. Ya. Anjing saja ini terlatih, tidak terlatih, dibedakan kedudukannya oleh Allah. Apalagi manusia. Ya. Allah sangat membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Anjing saja begitu dia terlatih, Allah angkat derajatnya, buruannya menjadi halal. Apalagi manusia, ketika dia mempelajari ilmu agama, bisa dibayangkan betapa ya, ketinggian dan derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Betapa ketinggian dan derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kemudian di antara kebaikan mempelajari ilmu agama ini, iya, ilmu agama adalah sumber keberuntungan. Hal yang menghindarkan hamba dari segala macam kerugian. Iya. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, "Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal asr, demi masa. Ya, bisa juga diartikan demi waktu asar. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, ayat yang agung ini menjelaskan bahwa seluruh manusia itu merugi. Seluruhnya merugi. Yang namanya insan dari jenis insan, dari jenis manusia, semuanya merugi kecuali 4 golongan yang disebut. Golongan yang pertama yang beriman. Inilah mengenal kebenaran, itulah ilmu agama. Golongan yang kedua beramal salih.
Golongan yang ketiga berwasiat dengan kebenaran. Ya. Dan golongan yang keempat adalah berwasiat dengan kesabaran. Berwasiat dengan kesabaran. Iya. Karena itu orang yang menuntut ilmu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ya. Dan termasuk bisikan syaitan di masa ini, seakan-akan ya, anak kalau belajar seakan-akan rezekinya tidak terjamin. Ya. Seakan-akan masa depannya tidak menentu. Subhanallah, kalau belajar agama tidak ada masa depan yang menentukan. Ya. Padahal mereka mencari masa depannya sendiri, mencari kehidupannya sendiri. Sedangkan Allah telah menjamin untuk orang yang mempelajari ilmu kebaikan baginya. Allah memastikannya kebaikan baginya. Beda antara dua golongan. Orang yang mencari dunia belum tentu dia dapatkan apa yang dia cari. Tapi orang yang menuntut ilmu pasti Allah jamin untuknya kebaikan. Allah jamin untuknya kebaikan. Ya. Dan dari musibah juga di masa ini, seakan-akan orang yang mempelajari agama itu adalah kemunduran. Adalah kemunduran. Bertentangan dengan kemajuan. Bertentangan dengan kemajuan. Dan ini semuanya dari subhat syaitan. Dari bisikan orang-orang kafir kepada umat Islam. Dari bisikan orang-orang kafir kepada umat Islam. Iya. Agar supaya mereka jauh dari agamanya. Ya. Sebab satu saja rahasia untuk melemahkan umat Islam ini. Satu saja. Ya. Buat umat Islam itu jauh dari agamanya, sudah. Hilang kekuatannya, hilang ruhnya, hilang cahayanya, hilang kehidupannya. Ya. Tidak ada kekuatan bagi mereka. Satu saja. Ya. Karena itu yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam bukan jumlah umat Islam yang banyak, tapi yang dikhawatirkan adalah umat Islam mempelajari agama yang benar. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Itu yang dikhawatirkan. Karena itu di tempat-tempat yang memang betul diajarkan ilmu agama, itu tidak lepas dari pandangan orang-orang kafir di seluruh belahan dunia ini. Di seluruh belahan dunia ini. Ya. Ambillah contoh misalnya di Yaman sekarang. Ya. Yang sedang diserang oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Dan itu bukan perbuatan mereka sendiri. Banyak tangan-tangan orang kafir yang masuk di situ. Sebab dari dulu, dari masa Syekh Mukbil, pondok pesantren ini betul-betul menjadi incaran, ya, dan sudah merupakan perintah dari luar negeri ke pemerintah Yaman untuk menutup pondok itu. Karena memang diketahui manfaat dan besarnya, ya, pondok pesantren ini untuk manusia di berbagai belahan dunia. Itu kebencian mereka. Dan ini pula yang dikelola untuk orang-orang kafir. Dimunculkan isu terorisme. Betul, ada orang-orang yang menyimpang pemikirannya, sesat jalannya. Itu tidak kita ragukan. Tapi dengan isu tersebut, orang-orang yang baik pun, yang belajar agama dengan benar, semuanya harus ditutup. Iya. Dahulu, iya, sejumlah universitas di negeri Timur Tengah sana, itu menerima, ya, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara. Begitu mereka masuk ke Saudi Arabia, dididik dengan tauhid, pulang ke negaranya, menyebarkan tauhid, hal yang sangat agung. Dengan isu terorisme itu, semuanya ditutup. Tidak ada lagi pengiriman. Perhatikan, bagaimana makar orang-orang kafir menjauhkan umat Islam dari ilmu agamanya. Karena itu, seorang Muslim di masa ini, apalagi di masa fitnah, dia harus tahu dan mengerti di mana kedudukannya. Di mana letak kekuatannya? Di mana letak kebaikannya? Ya, di mana letak kebaikannya? Suatu hal yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua ilmu agama di masa ini. Mudah untuk dipelajari. Ya, mudah untuk didapatkan. Ada orang-orang yang berilmu, alhamdulillah masih hidup. Dari para ulama kita. Iya. Para ulama kita, alamat mereka jelas. Nomor-nomor telepon mereka jelas kalau ingin bertanya. Buku-buku mereka dari ulama yang masih hidup maupun yang sudah meninggal lengkap di dalam referensi umat Islam. Iya. Hanya saja yang menjadi kendala, banyak dari umat Islam yang tidak mengerti keagungan mempelajari ilmu agama. Iya.
Sehingga kalau untuk belajar agamanya sulit sekali, luar biasa sulitnya. Kalau dunianya, Masya Allah, sekolah 4 tahun itu biasa. Kuliah sampai selesai. Habis biaya puluhan juta itu biasa. Ya. Untuk mempelajari salasatul usul, 3 landasan utama supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Dia korbankan waktunya 5 hari saja hadir daurah, mungkin dia tidak ada kesempatan. Ya. Tidak bisa mengambil cuti. Atau mungkin biayanya terlalu berat. Terlalu berat untuk mendatangi pondok pesantren, minta privat ke guru, tolong ajarkan buku ini sampai selesai. Ya. Terlalu berat baginya. Dan ini termasuk kemunduran yang sangat besar di tengah umat. Termasuk kemunduran yang sangat besar di tengah umat. Karena itu harus ada kesadaran yang sangat besar. Ya. Dan sekali lagi saya sering mengulangi tema ini tentang keutamaan ilmu. Sebab ini adalah tema yang harus lebih banyak dan lebih banyak lagi kita ingatkan. Agar supaya ada kesadaran. Sebab kapan umat Islam kembali mempelajari agamanya, itulah letak kekuatan mereka dan letak kejayaan mereka. Bukankah Nabi SAW telah bersabda ketika menjelaskan kehinaan yang akan menimpa umat, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina, salah satu bentuk dari jual beli riba, kalian telah riba dengan pertanian, kalian telah riba dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Karena bertani asalnya tidak ada masalah. Ya, cuma di sini yang dicela di dalam hadis orang yang disibukkan dari mempelajari agamanya karena beternak dan apa? Bertani. Urusannya dia urus ternaknya saja, tidak pernah belajar. Dia urus tanamannya saja, tapi tidak menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. 4 penyakit. Kalau sudah menimpa umat ini, Rasulullah bersabda, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Dan ini kehinaan telah kita saksikan. Kehinaan yang menimpa umat. Dan Nabi pernah menggambarkan kehinaan ini di hadis yang lainnya. Kata beliau, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan nanti kalian ini umat Islam diperebutkan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana musuh itu memperebutkan makanan di atas meja. Remeh sekali umat, seperti makanan di atas meja diperebutkan. Iya. Karena itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma id?" Apakah kami waktu itu sedikit? Kok lemah sekali diremehkan seperti itu? Kata Nabi, "La, bal antum yawma idin katsir." Bahkan kalian pada waktu itu sangatlah banyak. Walakinnakum ka gutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih kotoran yang berada di air itu. Ya, buih air itu, kotoran yang berada di air banyak. Ya, di laut, di sungai banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya, tapi tidak ada kualitasnya. Tidak ada kualitasnya, tidak ada harganya. Ya. Dan inilah keberadaan umat, banyak jumlahnya. Tapi mana kualitas mereka? Mana kekuatan mereka dengan ilmu agama? Mana kekuatannya dengan ilmu agama? Ya, inilah yang menyebabkan turunnya kehinaan. Dan ketika Nabi mengatakan Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, beliau juga menjelaskan obatnya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, itu obatnya. Dia ingat kembali kepada agama itu bukan angan-angan. Ya, kita ini ahlus sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan jalan as-salaf. Ya, tapi tidak pernah belajar, itu angan-angan namanya. Ya, orang yang hanya bermimpi. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kembali kepada agama dengan mempelajarinya. Karena Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Didapatkan dengan mempelajarinya. Karena itu harus ada pengorbanan seseorang di dalam
mempelajari ilmu agama. Harus ada semangat yang kuat. Iya, di dalam mendapatkan ilmu agama tersebut. Dan inilah keberadaan para ulama as-salaf terdahulu. Memang dari sisi materi mereka penuh kesusahan, kesulitan, serba sedikit. Tapi tatkala ilmu agama mereka kuat, Allah Subhanahu wa taala jayakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjayakan mereka. Dan inilah solusi yang terbaik bagi umat saat ini, mengangkat berbagai problem dan berbagai kehinaan yang menimpa mereka. Ya, seharusnya kita berlomba-lomba untuk sibuk dengan ilmu agama. Berlomba-lomba untuk belajar mempelajari agama. Berlomba-lomba untuk membangun sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu agama yang benar. Bahu-membahu di dalam mengajarkan ilmu agama itu kepada manusia. Harusnya ini yang menjadi tugas dan semangat kita semua. Iya. Tatkala kita lari dari hal ini, disinilah sumber turunnya musibah dan malapetaka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. Iya. Kemudian di antara kebaikan mempelajari ilmu agama ini, ilmu agama itu adalah sultan. Ilmu agama adalah sultan, kekuatan. Iya. Hujjah. Kata sultan ini disebut dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, seluruh ayat yang menyebut kata sultan itu semuanya bermakna dengan argumen hujjah ilmiah, kecuali satu ayat. Ya. Satu ayat saja di surah Al-Haqqah. Ma aghna anni sultaniya. Sultaniya di sini bermakna apa? Kekuatan jasadnya, kekuatan kemampuannya. Kalau dia di dunia adalah raja, kekuatan pasukannya. Satu saja maknanya. Satu saja yang beda. Yang lainnya bermakna apa? Bermakna ilmu agama. Karena itu harus diketahui bahwa sultan, kekuatan itu ada dua. Kekuatan ada berapa? Ada dua. Ya. Ada kekuatan dengan ilmu, dan ada kekuatan dengan fisik, dengan kekuasaan. Iya. Dua. Karena itu sebuah negeri tidak akan tegak, negeri ini tidak akan tegak keadaan manusia kecuali kalau mereka menghargai para ulamanya dan menghargai pemerintahnya. Sebab ini dua kekuatan. Ulamanya itulah yang membenahi kebaikan akhirat mereka, kebaikan agama mereka. Pemerintahnya itulah yang membenahi kebaikan dunia mereka. Ini dua kekuatan. Ya. Dan dimaklumi bahwa kekuatan ilmu itu lebih dahsyat daripada kekuatan tangan. Lebih dahsyat daripada kekuatan tangan. Manusia tunduk bukan karena diberi harta, bukan karena dipaksa. Ya, dengan ilmu syariat dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada tuntunan. Hati mereka menjadi lembut. Ya. Ambil satu contoh di dalam sejarah, kisah orang-orang Khawarij. Ya. Bagaimana mereka diperangi oleh para sahabat, oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Apakah ada yang rujuk dari kaum Khawarij? Tidak ada yang rujuk. Bahkan mereka memang ingin mencari mati dan menganggap kematian mereka adalah kesyahidan, mati syahid. Adalah mati syahid. Ini diperangi dengan sultan, kekuatan tangan tidak mempan. Tapi perhatikan bagaimana Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij. Kisah perdebatan Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij sanadnya sahih, berada dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Kisah yang panjang. Ibnu Abbas minta izin kepada siapa? Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Dan Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij cuma beliau sendiri. Cuma beliau sendiri. Tidak ada para tentara yang ikut. Tidak ada pengawal, tidak ada pasukan. Tidak ada pasukan. Masuk sendiri beliau ke kampung kaum Khawarij. Ringkasan dari kisah, Ibnu Abbas mendebat mereka
Ya. Dan beliau hanya membacakan 3 ayat, 1 hadis dari Rasulullah. Apa yang terjadi? 4.000 dari mereka rujuk kembali kepada kebenaran. Dalam sebuah riwayat 2.000. Perhatikannya kekuatan ilmu lebih dahsyat daripada kekuatan tangan. Walaupun di sebagian keadaan memang kekuatan tangan tidak bisa diwakili dengan kekuatan ilmu. Karena itu kata sebagian sahabat, Inna Allah la yaza'u bisulqani ma la yaza'u bil ulama. Sungguhnya Allah merubah kemungkaran itu dengan penguasa, hal-hal yang tidak bisa berubah dengan lisan ulama. Karena ulama menyampaikan, memerintah, tapi yang merubah hal tersebut dengan tangan itu adalah tugas siapa? Tugas pemerintah. Iya. Tapi kalau perbandingan secara umum, kekuatan ilmu lebih dahsyat daripada kekuatan apa? Dari kekuatan tangan. Dan itulah sebenarnya kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan dan kekuatan. Disebutkan di dalam biografi Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, Abu Abdurrahman Al-Khurasani rahimahullah, bahwa beliau ketika masuk ke Khurasan, beliau disambut oleh manusia dari kalangan ahli hadits maupun selainnya. Ibnu Mubarak baru datang dari perjalanan, disambut oleh manusia sedemikian banyaknya. Maka dari kejauhan terlihat gumpalan debu yang nampak satu orang diikuti oleh banyak manusia. Ada orang-orang yang sendalnya sudah lepas-lepas, sudah copot, dia biarkan supaya bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang di depan ini. Ibnu Mubarak melewati istana Harun Ar-Rasyid. Dari istana seorang perempuan melihat kejadian tersebut. Dengan keheranan dia bertanya kepada pengawal, siapakah orang yang berjalan itu? Maka mereka menjawab, itu Ibnu Mubarak, alimnya negeri Khurasan, datang. Kata perempuan ini, demi Allah, itulah kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun Ar-Rasyid. Orang-orang tunduk ikut, tidak digaji, tidak ada pamrih, tidak ada ikatan, tapi subhanallah, sedemikian rupa ketundukan mereka kepada Ibnu Mubarak rahimahullah. Adapun Harun Ar-Rasyid, kalau tidak ada bala tentaranya, tidak ada hartanya, tidak akan apa? Ada di jalan, itu kan di kekuasaan. Maka ini pandangan orang-orang terkait dengan ilmu. Karena itu seorang alim, mereka adalah orang-orang yang merasa tidak perlu kepada kekuasaan dunia, tampak kezuhudan di tengah mereka. Sebab mereka punya kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan untuk mereka. Merasa bangga dengan hal tersebut. Merasa bangga dengan hal tersebut. Ilmu agama ini, dia yang mengatur manusia. Ilmu para ulama menundukkan rakyat, menundukkan tokoh-tokoh, menundukkan para raja. Semuanya tunduk kepada para ulama. Semuanya tunduk kepada para ulama. Baik. Kasihan nanti ya akhwatnya tidak dengar. InsyaAllah ta'ala selepas sholat maghrib saya akan lanjutkan sedikit materinya. Mungkin saya akan sebutkan satu poin lagi. So, masih ada satu poin penting yang saya akan sampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu. Dan setelah itu insyaAllah ta'ala saya akan sebutkan beberapa etika yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.